emiten mana aja yang sangat-sangat mempengaruhi pergerakan daripada IHSG? Kita tahu bersama BCA, BRI adalah top 2 daripada perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar terbesar ya. Nah, apakah mereka berdua yang mempengaruhi IHSG kita atau ada saham-saham lain yang pergerakannya itu mempengaruhi naik turunnya IHSG kita pada minggu ini, Coach Stephen? Saya lihat sih kayak jumlah COVID sudah menurun, perusahaan-perusahaan yang makanan atau yang lain itu bisa bergerak lagi, gitu Pak. Hari ini ICBP naik ya Pak ya, sebagai refleksi hal tersebut ya. Karena udah musim Idul Fitri kan, masuk. Ya. Idul Fitri, nah ini consumer good mulai jalan, kayak Unilever, salah satu kemarin. Nah, jadi ya. Saya lihat kalau nggak salah tadi ICBP juga naik, Coach Stephen. Apa tutupnya tetap naik ya? Naik Pak, tapi dia nggak sampai lewat resistnya dia di 7625. Baik. Nah, selain ya, jadi memang karena kondisi COVID ini membuat investor memiliki confident terhadap perekonomian Indonesia yang notabene itu sangat-sangat ditopang oleh yang namanya domestic consumption. Jadi memang akan terbantu yang namanya sektor konsumsi. Nah, tetapi Pak Stephen, kalau saya lihat fenomena minggu ini, Pak Stephen, itu saya lihat Bukalapak itu bergerak cukup menarik, Pak Stephen. Nah, apakah ini ada faktor karena juga masalah konsumsi, atau contohnya ada faktor ikut euforia dari hendak listingnya Gojek Tokopedia? Ya, mungkin euforia Pak itu. Lebih kepada euforia ya. Karena kita tahu kan ini juga laporan keuangan Bukalapak juga ada catatan ya di mana angkanya tidak konsisten ya. Akuisisi salah satu perusahaan atau program dan juga ya terkait tentang akuisisi program tersebut ya. Nah, Pak Stephen, kalau dari sisi perbankan Pak Stephen, ini saya lihat hari ini nggak kompak. Ini saya lihat BCA turun 0,63, BNI turun 0,61, tapi BRI naik 1,5. BRI naik 1,5. Ya ini kenapa nih Pak Stephen ini? Kenapa sampai perbankan nggak kompak hari ini? Atau BRI punya sentimen sendiri Pak? BRI dia kan ada aksi korporasi Pak dengan buyback saham ini. Buyback saham dari kapan itu? Tapi kalau yang lain sih memang sudah overbought ya. Kayak BNI, nah, overbought-nya di 8.500 itu R2-nya dan R1-nya di 83. Nah, itu. Jadi kita harus beli di oversold, menunggu konfirmasi dulu. Gitu. Baik. Jadi memang untuk BNI ini kita harus tunggu. Kalau dari BCA sendiri, Coach Stephen? BCA hari ini turun 0,63% di level 7.925. Ya. BCA masih di support sih Pak, ini 7.800. Baik, jadi masih tetap di atas support, jadi masih bisa lah ya, artinya untuk beli pelan-pelan ya, Coach Stephen ya, kalau BCA ini ya? Pergerakannya kecil Pak. Oke. 7.800 sampai 7.900 dengan nilai tipis ya. 7.000-an, potong fee kayaknya susah. Kalau potong fee ya. Untuk profit susah BCA. Nah, kalau dari sisi perbankan yang mana Coach Stephen yang masih memiliki, artinya masih ada di atas support atau mungkin udah break resistance,
yang mana, Coach Steven? Kalau yang Coach Steven lihat, kalau dari sisi industri perbankan. Kalau lihat sih BRI, tapi ya cukup Ada. harus diawasin BRI. BRI karena aksi corporate-nya so far kita masih aman untuk beli dia ini. Di supportnya di 4.600 dan resistnya di 4730. Nah, ini kena resist sekarang. 4730 ya. And candle-nya bentuknya doji Fatal Hammer lagi di bawah ya Pak ya ini. Hammer ya. Iya. Hammer di oversold dia ketemunya. Kemungkinan ada pembalikan arah sih dia. Ini BRI. Berarti Kalau dia tembus jangan di BRI dulu Pak Steven ya. Ya. Berarti untuk BRI kita stay away dulu ya. Ya. BRI masih bagus untuk kita untuk kolektor untuk di harga 4.600. Oke. Kita bisa nunggu buy on weaknesses di 4.600 ya. 4.600 ya. Baik. Kalau dari bank digital, Coach Steven, apakah BBYB atau BBHI atau Arto bisa ada yang direkomendasikan? Atau yang pergerakan harga sahamnya itu menunjukkan potensi atau masih berada di dalam tendensi untuk naik, Coach Steven? Kalau BBYB tren turun sih Pak dia. Karena stokastiknya sudah dead cross dan MACD-nya sudah negatif. Nih. Tapi masih bertahan di resistnya dia. Resist oversold. Nih. Oke. Resist pertama ini oversold. berarti yang hari Kamis kemarin itu dia ada dark cloud cover ya candlenya, dan hari ini juga turun ya. Iya. Oke. Jadi untuk BBYB, kalau Arto, Pak Steven gimana Arto nih? Bang Jago nih. Alto. Alto sideways kan Pak ya? Gimana? Kalau Arto ini kita lihat candlenya turunnya sangat dahsyat nih hari ini ya, Coach Steven ya. Apa Marubozu kali dia ini ya, Coach Steven ya? Pak, apa kodenya Pak? Alto. Arto. Oh. Alfa Romeo Tango Bang Oscar. Jago ya? Bang Jago. Bang Jago. Jago ya Bang. Bang Jago Apakah lagi dia tren masih turun ya. bisa jago lagi Pak ini, atau kita harus was-was dulu nih untuk Bang Jago? Kayaknya sih harus was-was. Nih. Karena ini support paling bawahnya sekarang ini 14.000. Nah, 14.000. Kalau dia break, Coach Steven, berarti cenderung bisa nyampe level mana tuh? Kalau seandainya level support ini 14.000 ini di break. 13.7. Wah. 13.5. Kalau dia break Sekitar ini. 3%-an ya. Jadi be careful untuk Bang Arto nih. Nah, Coach Steven, ini berkaitan tentang bulan Ramadan. Pengen dong kita ngelihat emiten perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia, BRIS. Nah ini dalam minggu ini cenderung flat ya, dan mungkin kecenderung tahan di support mungkin. Ini setelah hari Kamis dan Jumat minggu lalu itu mengalami pergerakan yang dahsyat, itu dibuka selalu turun tapi selalu ditutup di atas ya. Selalu ditutup di atas, membuat candlenya dua-duanya hijau. Nah ini apakah ini semacam koreksi atau gimana nih Coach Steven untuk BRIS? Kalau BRIS dari segi stokastik memang dead cross dengan negatif di MACD. Nah, dia supportnya di support pertama di 1530. Jauh juga ya di bawah ya.
Iya, lumayan jauh. Karena dia ada di tren turun sih Pak ini, Ya, ya. Mario. Tren turun di Bollinger bawah dia. Jadi be careful Jadi ya. be careful ini karena supportnya ini kalau tembus akan kebuka lagi ke bawahnya ini. Supportnya akan tembus lagi. Nah, sekarang Coach Steven kita beralih dulu nih. Kita tuntas membahas perbankan. Nah, mungkin Coach Steven yang mana nih Coach Steven dari emiten-emiten ini yang mungkin bisa dilirik oleh investor untuk minggu depan? Kalau saya lihat sih masih ada Adaro, Pak. Adaro hari ini juga naik ya, Coach Steven ya? Iya. Grupnya Di Adaro tengah ini IHSG yang bolak-balik merah hijau, ini Adaro ini seperti berbalik arah, Coach Steven ya, dari penurunannya ya. Adaro pas di support di 2600 dia. Oversold-nya dia. Ini. Sampai Dan di ini ditutup tadi 2810. 2010 ya. Nah. So far dia ada di bawah Bollinger bawah sih dia. Oke. Tapi bedanya Paling harganya kalau naik beli- ini ya. Ya. Beli buy on weakness sih kalau kita lihat Pak. Tetap buy on weakness ya. Di supportnya dia Buy Pak on tadi ya. Iya. Karena dia MACD-nya negatif. Oke. MACD-nya negatif. Kalau di MACD positif, kita break resist dia. Nah, Pak Steven, kalau seandainya minggu depan dia bisa break di 2800 menuju 2900, apakah itu ada kemungkinan untuk dia bisa lanjut ke 3000, ke atas 3000, Pak Steven? Kalau dia break 3000 bisa Pak. Asal break 29 dulu ya. Ya. Break 29 sampai 3000. Nah, R1 R2-nya itu. Pada tembus itu konfirmasi naik lagi sih dia. Baik. Ada. Jadi kita ada dua options. Jadi pertama kita perhatikan level supportnya karena MACD-nya masih negatif ya, Pak Steven ya. Ya, Pak. Atau kita kalau seandainya terjadi sentimen positif sekali pada weekend ini dan kemudian harganya bisa naik break 29 3000, baru kita bisa untuk buy on breakout ya, Coach Steven. Nah, bagaimana Pak. dengan ADMR, Coach Steven? Apakah Adaro ini pergerakannya ini bisa kita sandingkan dengan ADMR? ADMR kayaknya bis. Oh, ADMR itu tren naik sih. Oke. Kalau ada ADMR ini dia tren naik, tapi hari ini candle-nya apa tidak mengkhawatirkan itu ya? Belum. Ini inverted hammer. Supportnya dia di 2120. Support tren naik. Nah, Oke. itu support pertama. Support kedua di 2000. Nah, Jadi walaupun Bapak trennya kerja naik, 2100, tapi kita nggak boleh yang orang nado bilang masoso ya. Mending Iya. nunggu di supportnya ya, Pak Steven ya. supportnya. Karena dia break resist naiknya hanya 100 rupiah. Nih, kenaikannya 100. Paling aman beli di support besar. Nih, 2100. 2120. Nah, ini ada Pak Cliff, ini rombongan kita sebentar untuk Gorontalo nih. Baik. Nah, kemudian Pak, kalau Adaro, bagaimana dengan PTBA atau ITMG, Coach Steven? Apakah ini rekomendasinya? Saya lihat Adaro naik tadi, walaupun sangat kuat. Ini ada PTBA juga ikutan naik, Coach Steven. 1,22%, kemudian ITMG juga tadi naik 0,96%. Apakah memang hanya Adaro aja yang the best, atau ini kita bisa juga consider ITMG dan juga PTBA? Kalau PTBA kenaikannya dia cuma mungkin sentimen sedikit Pak, karena dia MACD-nya masih negatif. Ini so far dia akan kalau dia lewat di
34.30, nah itu baru bisa kelihatan dia mau naik atau mau dia naik terus atau gimana ini turun. Tapi kalau dia masih negatif, paling tes support ini, karena di support resist oversold, dia pas mantul itu Pak. Ini. Bukan mantap betul ya, tapi mantul artis sungguhnya ya. Baik, demikian dari sektor tambang batubara. Selain Adaro, Coach Steven, apalagi yang Coach Steven bisa rekom untuk diperhatikan para investor minggu depan pastinya? Ada ITMG Pak kalau lihat, karena dia ITMG masih ya? di atas supportnya, dia tren naik di 28.600. Dengan break 29.350, maka konfirmasi naik lagi dia. Konfirmasi tren naik, itu terbentuk lagi. Nah, ini menarik nih Pak, ITMG Pak. Karena dari sisi range pergerakan harganya cuma tipis, tapi volumenya itu tertinggi untuk sekitar 3 minggu Pak. Ini volumenya nih. Jadi menarik juga nih info dari Coach Steven ya untuk ITMG ya. ITMG. Terjadi kenaikan volume walaupun range pergerakan hari ini dan juga kemarin itu tipis ya. Baik. Kalau dari consumer goods, Coach Steven, ada rekomendasi Coach Steven? Consumer biasanya sih Pak Cepin ya, tapi Cepin belum bergerak ini. Dari ke tahun Cepin seharusnya di Idul Fitri begini itu naik rame, tapi ini belum ada sinyalnya ini. Cepin, ya ini kalau bisa dibilang minggu ini dia cukup stagnan di level penutupan dia dekat-dekat pembukaan hari ini ya. Bolak-balik di situ ya. Belum jelas mau kemana nih Cepin. Jadi kalau begini seharusnya kita hindari dulu deh ini. Cepinnya ya. Ya, Cepin. Bagaimana dengan Japfa? Apakah juga sama, Coach Steven? Java masih di ternaik dengan supportnya 1640. 1640 ya, dekat dengan yang sekarang. Jadi buy on weakness bisa juga nih ya. Untuk Japfa ini. Java. Tapi indikatornya yang MACD kok dead cross ya. Oke. Berarti kita harus nunggu harganya itu tetap ditutup di atas level supportnya ya, untuk mengkonfirmasi agar supaya MACD-nya itu bisa kemudian menunjukkan perbaikan lah dari sisi indikator. Karena ini stokastik juga dead cross. Baik. Nah ini Coach Steven mungkin bisa sampaikan sendiri Coach Steven. Dari Coach Steven sendiri biasanya kalau bulan Ramadan itu ada melihat pola tertentu nggak Coach Steven? Dari pergerakan IHSG ataupun emiten-emitennya di Bursa Efek Indonesia? Enggak sih Pak kita. Tidak ya, artinya kita tetap fokus kembali kepada playbook kita, yaitu adalah dengan pergerakan harganya yang kita analisa ya. Iya. Tadi Inco, nikel. Nah, Inco juga bagus ini Inco. Nah, ini dia ada gap up ya 2 minggu lalu nih. Gapnya kan udah ketutup. Ini island gap nih, bisa dibilang island gap ya, karena dia breakaway ya. Dia breakaway dari kumpulan pergerakan harga sebelumnya. Iya. Dan kalau nggak salah hari ini Antam naik juga nih, Coach Steven ya. Apa Pak? Antam. Nah ini ada Harami kalau nggak salah nih, Antam nih.
bentuknya nih? Tulis harami. Ya, bullish harami ya. Hmm. Jadi sejalan lah ya Inco dan juga aneka tambang nih. Pak Steven, ini ada pertanyaan dari Ticker Trick. Pak, dia mau nanya, Pak Steven, ini mohon analisanya. Kalau seandainya Ticker Trick-nya mau masuk Adaro pertama kali karena belum punya, belum ada, artinya portfolionya belum ada Adaro di dalamnya. Baiknya beli di level berapa nih, Coach Steven, untuk Adaro? Kalau kita sih Pak, buy on weakness ya, Adaro. Tetap buy on weakness ya? Iya, karena resistnya dia di 2840. Resist pertama, resist kedua di 2880. Nah, itu resistnya dia. Tapi kita So far lihatnya kita harus buy on weakness ya? ya, buy on weakness supaya resikonya kecil. Nih. Baik, baik. Mendingan untuk Ticker Trick kita harus buy on weakness ya? Buy on Buy weakness. on weakness 2700. 2700 level pertama, entry point yang pertama ya untuk Adaro ini. Iya. Baik, baik. Kalau Stefanya apa kabar di Bitung? Ini Stefanya kerja di PT Salim Info Mas Pratama ya, Bimoli. Ini info-info ya. SIMP. Kalau SIMP apa? Nah, ini kita kelupaan. Ini biasanya kan mengalami peningkatan di bulan Ramadan ya. Untuk SIMP ini hari ini turun 0,8%. Nah, SIM, LSIP, Astra Agro Lestari itu kan satu grup Pak, ya kan, tentang CPO. Ya. Ini sekarang tentang pengendalian harga minyak kelapa kan sudah mulai stabil di pasar. Oke. Oke, jadi nggak ada gejolak lagi gitu Pak. Kemarin minyak kelapa sampai 1 liter 58.000. 2 liter berapa itu? Kata orang Tionghoa ini barenik gampang ya. Dari kita so far udah nggak terlalu panas lagi minyak ini sekarang. Ini. Yang musim CPO itu udah lewat. Tinggal batu bara CPO-nya. yang tadi bisa ya. Iya, batu bara ini kelihatannya. Batu bara juga kalau perang Rusia dan Ukraina itu udah nggak sepanas kemarin, kayaknya sudah mulai meredup, ada jalan titik kedamaian, mungkin sudah nggak terlalu ini Pak. Ini. Berarti kalau beli batu bara jangan berdoa ya. Nanti kalau berdoa itu sama aja dengan minta-minta yang ada di Eropa Timur itu terus bergejolak jadinya ya. Untuk harganya naik. Oke. Coach Steven, ini dari Korea Investment ada rencana untuk melakukan kegiatan edukasi Coach Steven dalam waktu dekat ini? Edukasi mana ya Pak? Apa ada rencana program edukasi Pak? Kemana dalam Pak? Waktu dekat ini? Edukasi kemana Pak? Untuk masyarakat secara umum, apakah ada SPM, Sekolah Pasar Modal? Ada sih kalau mau. Nih. Oh ada ya? Ada. Nah kemudian, Coach Steven kan sering melakukan trading bersama ini. Bagaimana caranya contohnya untuk bisa investor itu bisa untuk mengikuti program trading bersama dengan Coach Steven? Apakah ada grup WhatsApp atau contohnya ada membuka channel Zoom untuk bisa memfasilitasi rekan-rekan untuk bisa trading bareng pada saat jam market? Paling di grup WA aja sih Pak gitu. Nih. Karena kalau sementara market berjalan itu agak-agak spekulasi kalau kita mau ini kan. Mendingan kita 1 hari sebelumnya atau kalau berkrisis ya boleh itu. Untuk konfirmasi. Tapi kalau untuk main santai, nah kita main
kirim rekomendasi sore atau gimana sih Pak? Nih ngobrol sama-sama Baik. gitu. Nah ini jadi enaknya memang jangan pas market ya, terlalu beresiko ya. Jadi mendingan kita udah persiapkan sehari sebelumnya atau pada saat Ya, break sesi ada 1 trading kita plan-nya. bisa evaluasi lebih nyaman ya. Nah ini Iya, kemudian ada kenapa dia pertanyaan nih naik, kenapa dia dari turun? Ticker Trick lagi nih, Pak Steven, tentang Sido yang akan membagikan dividen Oh, dengan Sido. nilai 90% daripada laba bersihnya. Jadi memang ada kadang-kadang juga perusahaan-perusahaan consumer goods memang terkenal suka membagikan porsi dividen yang besar ya, dividen payout ratio-nya yang besar ya. Ada yang sampai 100%. Jadi memang tergantung apakah perusahaan tidak memiliki belanja modal ya, tergantung dari belanja modal. Jadi memang kalau seandainya belanja modal daripada perseroan itu sudah terlaksana tahun sebelumnya atau contohnya belum ada rencana pengembangan, maka memang masih wajar, itu adalah wajar untuk membagikan laba bersih yang tidak diperuntukkan kegunaannya sebagai dividen, karena kalau tidak dia justru akan menjadi idle ya. Modal yang idle di dalam perusahaan itu justru nggak produktif, justru tidak mengkompensasikan kepada investornya. Dan biasanya kalau diambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham tahunan sudah mempertimbangkan bahwa kalau mau membagikan porsi besar seperti 90% itu memang belum ada anggaran modal yang besar untuk tahun yang akan berjalan atau sudah terpenuhinya jumlah anggaran belanja modal yang akan diperuntukkan untuk tahun berjalan. Good question, good question. Oke, terima kasih Ticker Trick dan rekan-rekan semuanya.